Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Satu yang ayatnya Allah dulu, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, Bapak aminin dulu tuh, nggak boleh meratapi, terima. Kalau orang bilang legowo, coba ulangi lagi ayatnya yang agak keras suaranya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu Nah, bunyi keras firmannya. Iya. Keras. Jadi ibu mesti terima dulu bahwa ibu udah ditakdirin sama Allah harus nikah 2 kali. Yang pertama sama si bangsat, yang kedua sama ini. Gitu. Jangan ibu, kenapa ya yang kedua kok? Nah, nggak boleh. Ini standar, Bu. Limited edition. Udah nggak keluar lagi 2026. Jadi stok lama. Ya. Iya. Jadi malu ya. Hah? Jadi malu. Hah? Limited edition. Iya, maksudnya nikah sama si pertama kan sama si bangsat. Iya. Nah, ini sama yang kedua limited edition. Iya. Udah expired. Stok lama. Udah kadaluarsa. Jadi ibu mesti terima. Gitu. Udah nggak produksi lagi. Udah nggak produksi lagi 2026. Tapi kan kita kadang gini ya. Ini kok yang kedua kok aneh ya. Iya. Aneh. Ini nggak aneh, Bu. Emang udah bawaan oroknya begini, Bu. Jadi malu. Hah? Jadi malu. Jadi malu. Apa? Jadi malu katanya. Jadi malu. Ya gila, resikonya privat begini lah, Bos. Emang kamu nggak tahu resikonya privat? Kebaca lah, Pak. Nah, yang ketiga, saya mau ibu walaupun dagang ayam goreng, ibu harus punya Pajero, harus punya Fortuner, Amin. harus punya Robicon, Amin. harus punya Hammer. Amin. Karena gurunya punya, muridnya harus punya. Amin. Caranya gimana? Kalau ibu lagi kesel, bapak lagi kesel, keluarin unek-uneknya yang negatif, lawannya ucapan yang ditelan positif. Ajarin. Ya. Jadi sifat 18 itu kan harus benar-benar tidak ada. Harus benar-benar nol. Nah, cara menghilangkan tadi sudah diajari Pak Haji dengan sholat taubat. Itu kita jalanin 18 kali. Ya. Maghrib sampai Isa. Isya. Kenapa diajarin Pak Haji untuk sholat taubat? Ini rahasianya itu tak ceritakan ulang. Kenapa Pak Haji ngajarin ini, ditekankan lagi kepada kita? Karena Pak Haji sudah ngajari ke tamunya itu sudah 10 tahun yang lalu kira Pak Haji. 2011. 2011. Sekarang 2025. 2024 kemarin Pak Haji yang cair 200. Lah, beliau datang ke Pak Haji 200 miliar cair. Cairnya 200 miliar per bulan, bawa uang tentengan uang 40 miliar tunai untuk beliau. Ditanya sama Pak Haji, kok ngasih duit banyak amat? Nah, saya kan berhasil Pak Haji ngamalkan. Dulu kan dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat. Dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat dulu 2011. Apa yang dia lakukan sholat taubat, dipaksain sholat taubat yang seperti diajarkan kepada tamu Pak Haji yang berikutnya sekarang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu saya paksa suruh sholat taubat. Jadi nanti di hari tua Ibu umur 50 tahun, Bapak umur 50 tahun, saya nggak mau lagi Bapak dagang ayam goreng.
tapi duit ngejar bapak. Ya. Sekarang nggak apa-apa bapak ngejar duit, tapi nanti duit harus ngejar bapak. Dan itu udah terjadi sama tamu-tamu saya. Lanjut. Iya. 40. Datang lagi. Itu hadiah untuk siapa itu Pak Haji? 300 juta. Terakhir untuk beli kuda itu Pak Haji. 265 ingat saya itu Pak Haji. Hitung itu. Langsung kita bayarkan untuk beli kuda satu itu. Itu dipaksa Pak Haji untuk sholat tobat. Makanya ini ditularkan kepada kita semua untuk itu. Jadi kenapa sholat tobat itu ada dasarnya? Ada. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pada orang yang bertobat di surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah minta kita untuk datang ke Allah mohon ampun. Ada 5 bonus yang dikasih Allah kalau kita mohon ampun. Salah satunya yang sedang dikejar oleh Bapak Ibu yaitu Allah akan melipat gandakan harta. Bukan diberi, dilipat gandakan, ditambah. Caranya gimana? Nanti Allah yang akan. Jadi bukan datanglah kepadaku kamu untuk berdagang, bukan. Datanglah kepadaku kamu ikut multi level marketing, nggak ada kata-kata itu. Tapi datanglah kepadaku untuk mohon ampun. Nah, mohon ampun tuh bertobat. Nah, Ibu coba Bapak bertobat. Selama ini kan kita belum pernah bertobat. Yang ada kita bikin dosa aja. Bikin dosa aja. Terutama yang 18. Nah, coba sekarang kita datang ke Allah tidak bikin dosa tapi dengan mohon ampun. Nah, dengan melakukan tobat. Lanjut. Ya. Jadi mengulang ke yang pertama tadi, ilmu Pak Haji kan jalanin, syukurin, nikmati. Kenapa jalani? Ya sudah, hidup ini jalanin saja karena Allah berfirman di surat Al-Ankabut 64 itu, hidup ini senda, gurau dan permainan. Ya sudah, jalani saja. Nggak usah kalau kita kan baca kan mikir, nggak usah, jalani dan disyukuri. Tadi ayatnya kan barang siapa yang tidak bersyukur maka suruh keluar dari kolong langit. Maka harus disyukurin saja. Kenapa pentingnya syukur? Sampai diulang-ulang oleh Allah di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan enggak bersyukur, ngeluh terus, isinya ngeluh. Ayam enggak habis-habis. Iya betul ya. Iya, syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Kata Pak Haji, nggak ada ayatnya yang barang siapa gundah akan aku tambah nikmatnya. Enggak, syukur dan dinikmati. Semua butuh proses, bukan protes. Proses itu bisa hasilnya sama, tapi cara sampainya di sana beda. Betul? Untuk bisa 10, untuk pelan-pelan Bapak perlu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Ada nggak jalan lain yang bisa sampai 10? Bisa dengan cara cepat. Bisa jadi itu atas, kalau kita bersyukur Allah memberikan cara yang instan. Untuk dari 10 tidak harus 1 tambah 1 tambah 1, tapi ada 100 dibagi 10. Ada rezeki 100 bagi 10 orang. Bagi berdua. Tapi ada prosesnya yang sangat sulit juga. Untuk nyampe 100 angkanya harus bisa 8 kali 3. Berapa?
24 dulu pusing, belum sampai 10. Dibagi 6 sama dengan 4 ditambah 7. Oh, tambah kelihatannya 11. Lewat. Dikurangi 5. Nah, harusnya dikurangi 1, sudah di depan mata angka 10. Tapi prosesnya tidak begitu. Ya Allah, tinggal kurang 1 aja kok nggak 10-10. Nggak bisa. Itu namanya protes. Protes. Maunya saya proses. Proses. Kalau proses berjalan pasti nyampe. Kalau protes berhenti. Demo kan protes demo. Ada gak demo jalan? Nggak ada, demo berhenti. Di panggung atau di mobil, mobilnya berhenti pakai sound system demo. Itu kan protes. Nggak mau, saya maunya proses. 1, menerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Kok sifat busuk? Coba dalam badan kita ada segumpal. Ya, hadisnya kata Rasulullah, ingat, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau baik seluruh tubuh berarti harum dong. Harum. Karena kita harum maka kupu-kupu datang, rezeki menghampiri kita. Baik. Kalau buruk, bahasa Pak Haji tadi busuk, Nabi juga bilangnya juga busuk. Tapi kalau daging itu busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Padahal nggak busuk kelihatannya, tapi menurut Nabi busuk. Bau anyir, maka yang datang rezeki bukan nggak datang rezekinya. Kupu-kupunya nggak datang. Ibu sholat, ya. Ibu sholat, tahajud, sedekah, beribadah. Tapi ibu suka gedek sama suami karena suami agak lemot. Harusnya kan set. Ini agak lemot. Nah itu udah busuk tuh. Gitu. Jadi ibu tuh kan maunya set. Cepat. Ini apalah yang nggak dikerjain, yang nggak dikerjain, yang dikerjain malah enggak. Kan ibu jadi kesal. Nah itu sifat busuk. Itu yang bikin hajat kita lemot. Gitu. Bapak juga begitu. Maunya bapak kan bapak pegang duit. Ini enggak. Baru dapat seberapa duitnya langsung dipindah ke dompetnya dia. Kan kesel. Bener Bu. Oh, tahu. 2 kali. 2-0 katanya Pak Haji. Maunya suaminya ya dia megang duit dong, kan dia dagang juga. Jangan bentar-bentar dipindahin ke dompet, pindahin di dompet. Nah gimana? Hasilnya gue jadi nggak kelihatan dong, kata dia gitu. Nah itu namanya sifat busuk Pak. Walaupun bapak sholat, bapak tahajud, istilahnya bapak puasa Ramadan, 0. Kok 0? Busuk 0. Semua kali 0 hasilnya 0. 1000 kali 0 0. Nah bisa gak bapak dan ibu jangan punya sifat busuk? Pasti bisa. Terutama kemana? Ke ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Anak bawaannya ibu dari suami yang pertama ciptaan Allah. Nggak boleh juga. Sama kucing lagi dagang. Itu juga sifat busuk. Hah? Kerjaannya siapa itu? Jawab. Saya. Oh belok. Kadang kucing ikut jualan Pak. Kadang dipentungin saya bilang jangan kasih makan ayam. Iya. Tahu nggak yang dilakukan Pak Haji? Kalau kita makan, ada kucing datang, bos, pesen lagi 1 porsi. Dikasih, kucing ikut makan. Kita lagi makan nih di rumah makan Padang, ada kucing. Pesan bos, ayam bos, porsi bos, kasih. Itu rezeki kita nanti tanpa diduga-duga
itu 1000 kali lipat dari harga ayam sepotong yang harganya cuma 20.000 apa 30.000. Coba lakukan itu dulu. Nggak hanya itu, kita lagi makan nih, ada burung tul. Nah, kita bilang sama rumah makan Padangnya, udah minta beras dah seliter. Berapa sih seliter? Taruhlah 13.000. Kasih, taruh ke burung itu yang lagi pada notol. Bohong kita hari itu nggak bakal dapat 1.200.000. Ada aja rezekinya. Tapi kan kita nggak pernah peka ke situ, nggak pernah mudeng. Ditempar. Malah aduh, janganlah. Nah, maunya saya, ilmunya RDAY ini memang ilmunya aneh, tapi hasilnya wow, luar biasa. Lanjut. Ya. Terakhir, kenapa sifat busuk harus ada? Karena akan sampaikan Pak Jati melenyapkan amal kita jadi nol. Karena Allah berpesan kita sholat, itu di Qur'annya kan disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lanjutannya kan, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. La syari, tidak ada niatan kita beribadah itu selain kepada Allah, hanya karena Allah. Karena kalau enggak ada nilainya. Nol tadi itu, nol. Jadi kita harus bernilai. Tidak kertas seperti ini nggak bernilai kan, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau uang diambil nggak kira-kira? Diambil karena ada nilainya. Mana? Uang yang mana? Yang merah. Yang merah. Nah, kita kasih yang merah. Coba pegang. Kasih merah. Itu duit palsu. Coba lihat. Uang mainan. Itu kelihatannya kita sholat, kelihatannya ibadah, tahajud, puasa Ramadan, nggak ada nilainya, nggak ada yang ngambil. Kenapa? Karena punya sifat busuk itu nol. 0 kali 1000 ya 0. 0 kali 100 ya 0. Ibu kelihatannya sholat, puasa, tahajud, bayar zakat. Nggak ada. Kalau kita tanya, Pak Haji kok saya belum terkabul, kok saya belum cair 10 miliar? Bangsat loh. Kok bangsat? Yang lo ibadahnya emang ada nilainya di mata Allah? Nggak ada. Sifat busuk lo dulu dong dihilangin dong. Sifat busuknya nggak dihilangin, minta 10 miliar. Nih gue kepelin lo. Iya kan, kita kadang nih pada protes, Pak Haji saya udah sedekah 10 juta, kok saya belum ada hasil? Bangsat lo. Kok bangsat? Ya ibadah lo mana? Busuk, sifat busuk lo mana yang 18 itu? Terutama ke mantan. Oh nggak boleh. Busuk ke mantan nggak boleh, itu kan mantan. Udah aja biarin, itu kan penghuni neraka. Ini aja nih yang bakal menghantarkan kita ke surga nih. Gitu. Iya betul. Betul sekali. Jadi nggak boleh. Banyak tamu-tamu RDAY yang udah pada sedekah 10 juta. Mana Pak Haji hasilnya? Nih, gua kepelin lo. Sifat busuk lo mana? Keluarin dulu. Orang lo sifat busuknya ada kok. Terutama ke siapa sih kita sifat gebusuk? Ke anak. Suka nasehatin anak. Bangunin anak pagi-pagi dengan hati kesel. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Memaksakan kehendak nggak boleh. Betul? Betul. Lanjut. Kalau anak sakit hati, doanya jadi negatif. Maka pamungkasnya Pak Haji kan, kalau anak bikin kesel, suami bikin kesel, ada kucing bikin kesel, dikasih, keluarkan unek-unek negatifnya, sumpah serapahnya. Masukkan yang energi positif. Hajat sebutkan. Gitu.